Lebih dari 175 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus corona dan lebih dari 3,7 juta telah kehilangan nyawa. Saat ini virus corona terus bermutasi dengan berbagai varian, di antaranya varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, Epsilon hingga Lambda. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan varian Beta sebagai salah satu varian of concern yang tingkat penularannya sangat tinggi. Varian Beta pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan dan beberapa vaksin tidak mampu melawan virus tersebut. Seseorang yang terinfeksi virus varian Beta akan mengalami demam tinggi, kehilangan indera penciuman, sakit kepala, tenggorokan, dan perut. Sementara varian Alpha memiliki tingkat penularan 43 hingga 90% dan pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian virus Epsilon ditemukan di California, Amerika Serikat dan menyumbang 52% kasus COVID di California, 41% di Nevada, dan 25% di Arizona. Epsilon mengarah pada peningkatan penularan dan penyakit yang lebih parah. Selanjutnya, ada varian Lambda yang ditemukan di Peru dan telah menyebar ke Amerika Selatan. Menurut penelitian para ahli di Jepang, virus Lambda lebih kebal terhadap vaksin COVID-19. Meski mutasi virus corona terus berkembang, namun masyarakat harus memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dengan benar dan mencuci tangan. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat mempercepat pemberian vaksin ke masyarakat agar herd immunity dapat segera tercapai. Tim Liputan Berita 1. Ya, jutaan orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus corona. Lebih dari 3,7 juta orang kehilangan nyawa. Virus corona terus bermutasi, pemirsa, menjadi varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, Epsilon hingga Lambda. Sebagian virus memiliki tingkat penularan di atas 40% dengan gejala sesak nafas, batuk pilek hingga sakit kepala. Bahkan sebagian jenis vaksin dideteksi belum mampu melawan virus tersebut. Selanjutnya bagaimana langkah pemerintah dan juga pastinya stakeholder terkait termasuk juga dengan masyarakat untuk mencegah hasil mutasi dari virus corona, terlebih khusus untuk virus Omicron adalah virus terbaru untuk masuk ke Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, telah bergabung bersama dengan kami ahli virologi Universitas Udayana Bali, I Gusti Ngurah KD Mardika, dan juga Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, Chandra Yoga Aditama. Saya ingin sapa terlebih dahulu, selamat siang Prof. Chandra, Prof. KD, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Salam sehat. Baik, salam sehat juga. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Saya ingin ke Prof. Chandra dulu deh. Prof, terakhir kan kita dialog nampaknya baru belasan negara ya yang kemudian melaporkan adanya temuan varian Omicron begitu, Prof. Tapi itu dengan adanya pembatasan-pembatasan, tapi sekarang juga masih terjadi mutasi begitu, atau beberapa negara yang kemudian negara baru yang melaporkan adanya temuan varian Omicron ini. Jadi pertanyaannya adalah, ini mungkin balik lagi kepada tema kita siang hari ini. Kapan varian baru COVID-19 ini akan berakhir, Prof? Oke, yang pertama sekarang paling nggak sampai kemarin itu sudah 31 negara dan hari ke hari tentu saja makin bertambah. Dan dari European CDC mengatakan jumlah orangnya sudah 486 kemarin siang. Jadi sekarang sudah bertambah mungkin dari hari ke hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, varian ini, saya tadi mau koreksi, tadi kan disebutkan beberapa nama varian begitu ya. Nah, varian itu kalau akan diberi nama kalau dia masuk dalam varian of concern atau varian of interest. Nah, kalau varian of interest sudah tidak masuk lagi kepada varian of interest, maka namanya hilang. Dia akan menjadi B titik begitu ya. Nah, jadi sekarang varian of concern itu ada 5, Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omicron gitu. Sementara yang varian of interest itu tinggal 2, Lambda dan Mu. Jadi yang lain-lainnya namanya kembali ke nama yang B titik sekian atau apa begitu. Itu. Tapi tentu saja ini situasi ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, sekarang artinya memang virus itu bermutasi dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa virus ini tadinya begini, kemudian berubah jadi mutasi yang ini, berubah jadi mutasi yang itu. Jadi pertanyaannya memang barangkali kita memang harus antisipasi terhadap kemungkinan mutasi-mutasi yang ada. Sementara yang varian Omicron ini memang relatif baru, seperti diketahui semua sudah tahu bahwa dinyatakan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November. Dan saya kebetulan tadi malam merapat dengan beberapa
teman dari berbagai dunia untuk rapat COVAX. Salah satu di antara anggota COVAX itu adalah ketuanya SAGE. Ya, SAGE itu badan yang memberi advis kepada WHO tentang vaksin, dan ya, kita semua sepakat bahwa memang ini varian baru, mutasi sudah terjadi lebih dari 30, tetapi 6 dampak bahaya yang pernah saya sebutkan memang masih terus dikaji. Artinya dampak terhadap penularan, berat ringannya penyakit, kemungkinan infeksi ulang, dampak terhadap pemeriksaan PCR, dampak terhadap vaksin, dan dampak terhadap pengobatan. Data mulai keluar satu demi satu, sedikit-sedikit gitu ya, tapi belum bisa disimpulkan secara keseluruhan. Perkiraannya simpulan lebih jelas akan ada 2 minggu sesudah 26 November. Jadi mungkin ya katakanlah sekitar minggu depan ada data yang lebih lengkap tentang bagaimana sebenarnya perangai Omikron yang memang sudah bermutasi lebih dari 30 dibandingkan dengan virus yang lainnya. Tentu saja satu lagi sebelum saya lupa, kan dia ada lebih dari 30 mutasinya begitu ya. Kenapa orang khawatir? Karena mutasi yang ada itu sebagian sudah pernah ada di Alpha, sebagian ada di Beta, sebagian ada di Delta, dia bergabung menjadi satu pada Omikron, plus ada mutasi-mutasi yang baru. Jadi karena kombinasi inilah kemudian orang agak khawatir dan menempatkannya sebagai variant of concern. Silakan Mbak. Oke deh, kalau begitu saya ke ini dulu deh, ke Prof. Kadek. Prof. Kadek, kalau tadi mendengar penjelasan dari Prof. Chandra begitu ya, sudah ada kemudian kajian-kajian yang dilakukan. Tapi sebenarnya pertanyaan saya seperti ini. Kalau misalnya ada virus baru, virus Omikron ini, virus baru yang masih kemudian diteliti sampai dengan sekarang, sebetulnya bisa tidak sih dikatakan kalau Omikron ini kemudian adalah turunan dari Delta, atau mungkin ini punya karakteristiknya sendiri, Prof. Kadek? Ya, data yang tersedia saat ini, kita sama sekali tidak ada bukti bahwa dia itu turunan salah satu varian yang sudah ada dikenal di sebelumnya. Dia memperoleh potongan gen baru yang tidak ada pada varian yang lain. Artinya data yang tersedia, saya nggak tahu bagaimana WHO melihat fakta ini. Saya melihat bahwa virus ini bukan turunan Delta. Memang pola mutasi ada beberapa yang mungkin 2 atau 3 pola yang mirip dengan Delta. Mungkin 1 atau 2 mirip dengan Alpha. Tapi sebagian besar perubahan asam amino dari protein spike-nya itu unik untuk Omikron. Jadi unik untuk Omikron. Sekali lagi, nenek moyang daripada Omikron ini sulit dilacak. Barangkali yang jelas bukan pelaut, Mbak. Ya, ini nenek moyang pasti bukan pelaut. Jadi mungkin ada virus lain sebelumnya yang bersirkulasi di Afrika yang tidak terdeteksi, kemudian virus-virus inilah kemudian yang tadinya berasal dari virus Wuhan, generasi berikutnya, kedua, 3, 4, kelima, mungkin yang nomor sekian baru menjadi apa yang kita kenal sebagai virus Omikron. Jadi varian Omikron ini dari data yang ada, tidak ada indikasi bahwa dia turunan dari Delta maupun turunan dari Alpha. Ini virus yang masih unik sendiri. Begitu Mbak Patricia. Ini masih sulit terdeteksi, Prof. Artinya kan penularannya kemudian juga gejala-gejalanya juga masih dalam proses pendalaman begitu ya, atau masih dicari tahu apa sebetulnya yang menyebabkan ini kemudian muncul. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu. Kita tidak tahu ya kalau mungkin virusnya sudah menyebar di Indonesia, kita nggak tahu karena memang agak bisa dikatakan kini kita kan masih sedikit waspada begitu dengan masuknya varian Omikron. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu, Prof, untuk kemudian mengantisipasi virus varian baru ini kemudian tidak menyebar secara luas di masyarakat? Begini Mbak, jadi pertama harus sampaikan bahwa mutasi itu bukan suatu yang kita cegah. Virus mau bermutasi atau berubah genetik bisa 2 arah. Bisa menjadi lebih ganas, bisa menjadi kurang ganas. Nah ini 2 arah, ini arah mutasi. Selalu Mbak Patricia berubah, Prof. Chandra berubah, bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Bisa tadinya tidak nakal, menjadi lebih nakal, seperti Prof. Chandra yang saya kenal. Itu kan perubahan. Jadi selalu virus juga demikian. Perubahan genetik itu 2 arah. Ya. Jadi kalau misalnya judul undangan ini kapan mutasi akan berhenti, kita harapkan tidak berhenti. Ketika virus terus bisa mencapai orang baru dan bereplikasi, maka virus itu berubah.
Tapi yang kita harapkan adalah mutasinya mengarah kepada menjadi kurang virulen. Sampai hari ini, jadi dalam waktu 1 minggu, virus ini sudah 2 digit sumbangan untuk virus yang bersirkulasi di Afrika, Amerika Selatan, Asia, dan Oseania. Ini menarik. Kenapa di Amerika Utara dan Eropa itu masih di bawah 0, sekian persen, jadi masih sangat di bawah 1%. Jadi sirkulasi yang sekarang sudah mencapai 2 digit data dari pagi, di Afrika itu 40%, di Asia itu 30%, juga di Oseania dan di Amerika Selatan. Artinya virus ini sudah menyebar kemana-mana. Nah, kemudian untuk menjadi virus jinak, dan salah satu tanda pandemi, Mbak Patricia, 100 tahun yang lalu, yang disebut flu Spanyol itu berhenti pandeminya karena berubah secara genetik menjadi virus yang kurang virulen, menjadi virus musiman yang seperti yang kita kenal sekarang. Nah, apakah ini juga tanda seperti itu? 2 hal yang diperlukan syaratnya. Pertama, dia harus menjadi virus dominan. Sekarang belum. Yang dominan sekarang si Delta. Dan yang kedua adalah dia harus tidak ganas, artinya membuat gejala yang cenderung ringan. Saya kira itu yang kita tunggu, dan data klinis masih akan kita pantau terus. Apakah ini ada asosiasi dengan gejala gejala yang lebih ringan atau lebih berat. Tentang yang lain, saya kira tidak perlu harus dibuat panik. Ya. Jadi kita sudah lolos dengan virus Delta yang memiliki daya tular sampai 9, di R0-nya 9, kemampuan menulari orang lain itu sampai di atas 9. Kita sudah lulus, dan saya kira dengan protokol yang sama plus vaksin itu mestinya kita sudah cukup untuk mengatasi varian Omikron kalau seandainya yaitu lebih ganas. Jadi ini yang terjadi, dan saya kira tidak khawatir sama sekali dengan munculnya Omikron. Kita pantau terus, Mbak Patricia. Baik, artinya protokol kesehatan harus terus dilakukan, kemudian angka vaksinasi juga harus terus ditingkatkan. Prof. Chandra dan juga Prof. Kadek, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda. Pemirsa, varian virus corona terus bermutasi dan memiliki tingkat penularan di atas 40%. Virus tersebut telah menyebar di beberapa negara termasuk India, Jepang, Inggris hingga ke Amerika Serikat. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Siang ini kita masih membahas sebetulnya varian baru COVID ini kapan berakhir, karena nampaknya semakin kesini semakin banyak begitu varian-variannya. Kita lanjutkan Prof. Ngurah dan juga Prof. Chandra. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Prof. Chandra dulu deh. Prof, kemudian kita lihat bahwa varian ini kemudian sudah semakin meluas, Prof. Artinya pembatasan-pembatasan, kewaspadaan juga terus ditingkatkan oleh pemerintah di semua negara paling tidak. Tapi melihat mutasinya yang bisa dikatakan sangat cepat begitu dibandingkan dengan varian-varian yang lain, terlebih khusus juga varian Delta begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan, Prof? Artinya kalau misalnya dilakukan pembatasan-pembatasan, katakanlah di Indonesia akan dilakukan PPKM level 3 nanti di akhir tahun, tapi kan tidak serta-merta kemudian memberhentikan aktivitas dari masyarakat. Kalau seandainya kita memang harus berada di dalam satu kerumunan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan?
Oke, jadi ada 3 hal ya, Mbak Patricia ya. Jadi mutasinya bukan sangat cepat. Mutasi itu kan varian itu adalah virus yang timbul mutasi beberapa tempat di antaranya. Yang terjadi pada Omikron ini yang mutasinya ada lebih dari 30 tempat ya. 30 kalau kita ingat gambar virus corona kan ada ujung-ujungnya itu. Nah, seperti antena itu yang disebut sebagai spike protein. Nah, spike protein ini yang lebih dari 30 bermutasi. Sementara kerja vaksin, kerja PCR, berat ringannya penyakit biasanya berhubungan dengan spike protein itu. Karena itulah orang mengkhawatirkan. Tapi kan tentu saja ini yang sudah ada datanya bahwa dia berubah. Berubahnya kemana kita masih tunggu data-data selanjutnya. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Terus poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah soal tadi Patricia bilang sudah menyebar ke banyak negara. Ini bisa dilihat dari 2 sisi sebenarnya. Memang sudah menyebar ke lebih dari 30 negara, tapi kita lihat sebagian besar negara itu kan menyebar lewat penerbangan dan kemudian dideteksi. Jadi sebenarnya pemberitahuan VOC oleh WHO itu membuat semua negara waspada, sehingga begitu virus itu masuk ke negaranya, maksud saya begitu orang yang membawa varian baru masuk ke negaranya, langsung bisa terdeteksi, langsung bisa diisolasi dan karantina, sehingga tidak merebak luas di negaranya. Jadi ada sisi lain sebenarnya untuk hal itu. Itu poin kedua. Poin ketiga yang tadi soal apa yang bisa kita lakukan. Tentu yang bisa kita lakukan ada 4 hal. Nomor 1 adalah pembatasan sosial. Untuk orang adalah melakukan 3M atau 5M, untuk pemerintah melakukan PPKM. Gitu ya. Nah, saya akan balik ke kerumunan tadi ditanya Patricia, tapi saya ingin sampaikan dulu 3M atau 5M. Yang kedua soal tes dan trace dan treat memang harus ditingkatkan untuk Indonesia. Artinya jumlah tes itu, jumlah pemeriksaan PCR itu harus ditingkatkan karena sekarang memang angka nasional sudah sesuai dengan standar WHO. Tapi mungkin ada provinsi kabupaten kota yang akan tinggi, ada provinsi kabupaten kota yang akan rendah. Harusnya semua kabupaten kota sesuai dengan angka standar WHO 1/1000 penduduk per minggu itu. Itu yang kedua soal tes. Yang ketiga pemeriksaan genome sequencing juga harus ditingkatkan. Ya, saya barusan baca misalnya saja India sudah memeriksa 8.000-an dari penumpang. Saya juga dari awal mengatakan kita sudah menutup perbatasan sejak tanggal 29 November. Tapi kan orang bisa aja datang tanggal 10 November beberapa hari sebelumnya kan begitu. Atau 15 November. Kalau dia datang 15 November kan karantina 3 hari sampai 18 November. Sesudah itu kan dia bebas. Jadi saya mengusulkan kita mundur ke belakang 2 minggu dari 29 November itu, dicek orang-orang yang pernah datang dari negara terjangkit apakah mereka sakit, ada keluhan, perlu diperiksa, PCR, genome sequencing dan sebagainya. Itu isu tes yang ketiga. Isu tes yang keempat adalah kita harus mendeteksi kalau ada kluster. Itu yang disebut surveillance berbasis lab. Jadi kalau di satu daerah atau satu rumah sakit ada beberapa orang yang sakit dengan gejala yang dengan situasi yang kurang lebih sama, itu namanya kluster, itu harus dideteksi. Itu yang keempat. Dan yang terakhir tentang 3T adalah tentang kemampuan tracing. Pernah kita mentargetkan 1 orang di tracing 30, kemudian turun tracing 15, kemudian turun 8, jadi dari 1 orang kasus 8 orang di sekitarnya. Tentu itu kalau bisa ditingkatkan, artinya jangan pakai angka 8, karena kalau orang itu berhubungan dengan lebih dari 8 orang, sebagian besar orang itu harus bisa dikendalikan, ditemukan, bukan dikendalikan, ditemukan, kemudian diperiksa. Dan yang ketiga adalah meningkatkan vaksinasi. Saya balik dulu ke pertanyaan Mbak Patricia kalau soal kerumunan. Jadi yang paling baik tentu kita menghindari kerumunan. Kalau toh harus ada dalam kerumunan, ada 3 anjurannya. Nomor 1, waktunya sependek mungkin dalam kerumunan itu. Nomor 2, kerumunannya kalau bisa di luar, jangan di dalam ruangan tertutup. Nomor 3, kalau toh kerumunannya terpaksa dalam ruangan tertutup, maka jendela harus dibuka, ventilasi harus baik sehingga kemungkinan resiko penularan itu lebih kecil. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, memang sejak beberapa hari ini karena varian Omikron ini banyak sekali berita beredar luas begitu macam-macam di berbagai WA dengan tingkat kebenaran yang bervariasi begitu. Jadi supaya masyarakat tidak panik begitu, saya sangat mengharapkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Kita bisa lihat dari websitenya Kementerian Kesehatan atau Satgas, atau kalau mau cari di Google bisa ke websitenya WHO begitu ya, atau juga tentu saja dari Berita Satu seperti ini ya. Jadi informasi-informasi dari televisi, Berita Satu dan yang lain itu kan informasi yang sudah disaring sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak hoax lagi. Karena hoax ini bisa membuat situasi menjadi sama sekali tidak terkendali. Jadi itu menangani pandemi itu termasuk menangani infodemik itu.
Oke, baik Prof. Terima kasih. Sangat komprehensif ya tadi, kemudian memberikan juga masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan dengan juga stakeholder yang terkait. Kalau dari Prof. Ngurah sendiri, berbicara soal strategi sebetulnya bagaimana ini Prof? Strategi untuk paling tidak deteksi dini begitu. Kalau tadi Prof. Chandra katakan sudah dilakukan tes atau apa ya, langkah-langkah mitigasi yang kemudian sudah dilakukan bagi penumpang pesawat penerbangan begitu. Apa lagi yang bisa dilakukan nih Prof. Ngurah kalau untuk sebagai deteksi dini? Saya termasuk optimis ya. Jadi optimis sekali. Kita sudah lulus virus varian Delta yang daya tularnya adalah 9 kali lipat. Wuhan itu angka R0-nya itu 2. Jadi kemampuan dari satu orang tertular ke orang baru itu 2 orang. Sedangkan Delta itu R0-nya itu 9 sampai 10. Artinya daya tularnya jauh lebih tinggi. Dan kita sudah lulus. Kemudian sementara ini Omicron ini memang belum kelihatan apakah dia mempunyai daya sebar yang tinggi. Sementara informasi per berita, bukan informasi saintifik dunia, per berita bahkan menyebutkan adalah cenderung gejala klinisnya mild, ringan. Jadi ini yang memang yang menyebabkan paniknya lembaga dunia WHO juga. Barangkali mereka tidak panik, Mas. Saya lihatnya berbeda, Prof. Chandra. WHO terlambat mengumumkan Delta, sehingga kemudian merajalela kemana-mana. Ini terlalu awal menggolongkan varian Omicron ini sebagai POC, sehingga nampaknya WHO mengambil keputusan lebih baik salah informasi atau tidak akurat daripada terlambat. Saya kira ini auranya seperti itu. Jadi mereka segera mengumumkan agar seluruh masyarakat dunia alert atau waspada terhadap varian ini. Dan yang lain, saya kira saya tidak melihat apa lagi yang bisa dilakukan, karena sekali lagi screening luar negeri sudah dilakukan, kemudian genome sequencing apa perlu, Prof. Chandra? Itu kan hanya gagah-gagahan, biaya mahal, waktu lama. Kenapa tidak sequencing pendek saja hanya untuk mengetahui bahwa ini Delta atau bukan Omicron atau non-Omicron yang perlunya cepat, ya, yang bisa cepat dan lebih murah. Sedangkan yang lain bagi masyarakat saya kira vaksinasi untuk daerah di luar Bali, Jawa, kemudian ke daerah lain itu agak lambat. Vaksinnya ada tapi orang yang tidak bersedia divaksinasi. Ya, kecuali Bali. Jadi Bali memang sangat taat. Ini vaksinasi ini yang mestinya digenjot, ya, kalau bisa target 70 atau bahkan lebih 80% masyarakat Indonesia itu sudah tervaksinasi sampai akhir Desember 2020. Prof, tapi butuh tidak sih untuk vaksin booster paling tidak? Untuk vaksin booster, dalam kacamata saya begini, Mbak Patricia, saya sudah amati ini. Dunia sudah tahu paling tidak ada 17 titik di daerah spike itu yang bertanggung jawab nanti menginduksi antibodi dan yang disebut antibody binding site. 17 sudah diidentifikasi. Kemudian dari Omicron ini berubah, 5 diantaranya berubah, tapi minor sekali perubahannya, tidak begitu besar. Sehingga yang 12 yang lain masih sama dengan Wuhan. Jadi dari sana karena perubahannya belum cukup signifikan, saya lihat mestinya vaksin efektif. Dan yang kedua, Mbak, apakah perlu vaksinasi ulang? Saya percaya, seperti Mbak Patricia juga sudah disuntik pada waktu kecil suntik cacar. Setelah itu tidak perlu booster lagi. Wah, sampai sekarang Mbak Patricia tidak pernah kena cacar, ya nggak? Artinya apa? Meskipun tubuh kita sudah selesai tidak lagi memiliki antibodi, begitu terpapar oleh virus ganas, maka ada kompetisi antara virus menyebabkan penyakit dengan tubuh kita membuat antibodi yang cepat. Karena kita pernah divaksin, maka kemampuan kita memperoleh antibodi, membentuk antibodi lebih cepat dan cukup untuk melindungi kita. Sehingga pertanyaan Mbak Patricia, apa perlu vaksin ketiga? Untuk masyarakat umum belum perlu. Mestinya pemerintah menargetkan adalah
lingkup vaksinasi yang semakin besar. Kecuali dokter dan nakes, karena mereka selalu dalam cekaman virus yang tinggi, sehingga dalam tubuhnya harus tersedia selalu zat kebal dan antibodi yang memadai. Untuk itu mereka perlu vaksinasi ulang mungkin tiap 6 bulan. Dan untuk masyarakat umum, lagi tegas saya adalah bahwa vaksinasi ketiga tidak diperlukan. Yang paling strategis sekarang adalah mencapai cakupan vaksinasi sebanyak-banyaknya di Indonesia. Tingkat vaksinasinya harus ditingkatkan, sementara vaksin booster belum diperlukan untuk dilakukan sekarang. Baik, Prof. Chandra juga Prof. Ngurah, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita sudah ada di segmen terakhir Dialog Landstalk siang hari ini. Prof. Ngurah, Prof. Chandra, kita lanjutkan. Jadi apa yang di segmen terakhir ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh stakeholder untuk kemudian mencegah penyebaran virus COVID-19? Ini kita bukan hanya berbicara soal virus varian baru, Omikron, tapi juga semua virus, lebih khusus juga yang masuk di dalam POC-nya WHO, seperti itu. Prof. Chandra dulu deh. Singkat saja, Prof. Yang pertama sebenarnya sudah sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi penanggulangannya tetap 3 hal yang paling penting, itu pembatasan sosial, kemudian peningkatan 3T, ini untuk COVID secara umum ya, dan juga peningkatan vaksinasi. Khusus untuk vaksinasi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kan sekarang lebih dari 50% orang secara umum belum tervaksinasi, sementara yang manula kan lebih dari 60%. Jadi memang ini harus ditingkatkan. Tetapi di sisi lain kita sadar bahwa ini pengalaman di banyak negara, kalau jumlah cakupan makin meningkat, maka dunia akan pengelola vaksinasi akan berhadapan dengan 2 hal. Satu yang namanya vaksin hesitancy, orang yang menolak divaksin karena berbagai alasannya. Yang kedua yang namanya hard to reach population, jadi daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau. Jadi memang makin besar cakupan akan makin banyak tantangannya. Kita tahu di banyak negara karena cakupan sudah 70-80%, untuk mengambil sisanya itu mereka kasih insentif, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih undian dan sebagainya. Jadi itu tantangan yang perlu dihadapi untuk vaksinasi ini bisa ditingkatkan. Sementara untuk yang pembatasan sosial, maka memang mau tidak mau ada atau tidak ada Omikron, apalagi dengan ada Omikron ini, maka kita harus tetap melakukan 3M dan 5M. Ini karena sudah terlalu lama situasi seperti ini, hampir 2 tahun, kemudian orang jadi abai dan itu tidak boleh terjadi. Itu harus terus ditingkatkan soal 3M dan 5M harus terus kita jaga, dan tadi sudah saya sampaikan tentang tes dan trace itu harus terus ditingkatkan sesuai dengan standar-standar yang ada. Dan Mbak Patricia, sekarang kan baru awal Desember ya, penyakit ini ditemukan pertama kali, dilaporkan pertama kali pada 29 Desember 2019 gitu ya. Jadi sebenarnya penyakit ini umurnya belum 2 tahun. Karena umurnya belum, dan kita tidak punya penyakit di dunia ini yang umurnya cuma 2 tahun. Tidak ada penyakit yang umurnya baru 5 tahun. Semua penyakit umurnya sudah 10 tahun, ada yang sudah ratusan tahun, dan itu artinya pengetahuan dunia terhadap penyakit itu sudah sangat maju. Tentu saja pengetahuan sekarang sudah maju dan memang banyak hal yang sudah diketahui tentang COVID-19, tapi juga banyak hal yang masih mungkin berubah. Jadi kita harus siap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan. Salah satu dia Omikron, nanti kita lihat bagaimana yang ada lagi, dan kita harus tetap waspada. Harus diingat bahwa 3 hal itu, pembatasan sosial, peningkatan tes dan treat, dan juga vaksinasi jelas bermanfaat untuk mencegah atau melindungi orang dari COVID yang berat, masuk rumah sakit dan meninggal. Jadi marilah kita tetap melakukan bersama-sama 3M dan 5M dan segera divaksinasi kalau belum. Oke, mitigasi berlapis harus dilakukan. Terakhir, Prof. Ngurah, singkat saja, Prof. Ya, sesuai dengan undangan negara kita bahwa mutasi tidak bisa dihentikan, dan mari kita berdoa, mari kita berharap mutasi termasuk Omikron ini termasuk ke arah yang lebih jinak. Jadi mampu menular cepat, tapi kemudian tidak menyebabkan gejala berat. Sementara kita belum tahu datanya, saya kira semua protokol yang kita miliki mesti in place, mesti dilakukan dengan baik, dengan tracing itu mesti ditingkatkan. Jadi rata-rata 12 sekarang nasional, Prof. Chandra, ya minimal 15 untuk berlaku untuk seluruh Indonesia, dan kemudian sebaiknya dilakukan dengan PCR, tidak dengan rapid antigen. Ini lubang besar yang dibuat oleh pemerintah adalah tracing dengan rapid antigen yang tidak sensitif. Jadi itu. Yang lain untuk masyarakat saya kira sabar dulu. Kita sedang segera minta vaksin yang cepat. Kemudian kita memantau efektivitas vaksin ini.
Kalau tidak ada letupan jumlah orang masuk rumah sakit dan jumlah orang meninggal dunia lagi yang banyak termasuk oleh Omikron, maka kita boleh akan mengatakan dampak pandemi sudah akan bisa kita kendalikan. Tapi mohon sabar dulu. Para ahli memprediksi gelombang berikutnya Desember, Januari, Februari ini, kalau itu tidak jadi, termasuk Omikron tidak lebih ganas, maka kemungkinan kita sudah bisa keluar dari pandemi awal tahun 2022. Untuk itu sebelum ini sabar, prokes ketat, terutama prokes utama saya satu saja, menghindari kerumunan. Baik, oke, artinya masyarakat diminta untuk menahan diri, sabar dulu, kemudian cakupan vaksinasinya juga harus kembali ditingkatkan, harus terus ditingkatkan. Penerapan protokol kesehatan 3M, 5M, 3T juga harus terus ditingkatkan, mengingat ada varian baru, kemudian juga kita akan memasuki periode Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Prof. Chandra dan juga Prof. Ngurah sudah meluangkan waktu bersama Berita Satu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Salam sehat, terima kasih. Baik, pemirsa, Lansek masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.